Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik muatan pengetahuan alam dari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Manfaat tumbuhan dan hewan. Dapatkah kamu menyebutkan berbagai manfaat tumbuhan dan hewan yang pernah kamu rasakan? Pada dasarnya, seluruh makhluk hidup saling membantu dan melengkapi. Makhluk hidup satu memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan manfaat-manfaat tumbuhan dan hewan berikut. Yang pertama, manfaat tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Bahkan, tumbuhan juga menyediakan makanan untuk makhluk lainnya. Ada berbagai macam tumbuhan yang hidup di bumi. Sekitar 375.000 spesies tumbuhan telah diidentifikasi. Setiap spesies memiliki ciri khusus yang berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan tempat hidup tumbuhan tersebut. Keragaman ciri yang dimiliki tumbuhan memiliki manfaat masing-masing untuk makhluk hidup lainnya hingga lingkungan sekitar. A. Sebagai bahan pangan. Tumbuhan memproduksi makanan lewat proses fotosintesis. Dari proses tersebut, tumbuhan dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Hampir seluruh bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, yaitu batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sebagai contoh, tanaman padi dimanfaatkan bijinya untuk digunakan sebagai bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. B. Bahan sandang. Sandang merupakan kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya. Bahan sandang yang banyak digunakan yaitu serat kapas. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kain katun yang dapat diminati karena berstruktur lembut dan nyaman dikenakan. C. Bahan bangunan atau papan. Berbagai jenis kayu dari tumbuhan dibutuhkan dalam pembuatan rumah atau bangunan lainnya. Jenis pohon yang sering digunakan dalam pembangunan antara lain jati, sono keling, kelapa, dan meranti. D. Bahan obat. Banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat, diantaranya sebagai berikut. 1. Jahe untuk obat batuk. 2. Kunyit untuk obat MAH. 3. Daun jambu biji untuk obat diare. 4. Daun binahong untuk mencegah kanker. 5. Daun belimbing wuluh untuk obat reumatik. 6. Lidah buaya untuk obat diabetes. E. Bahan baku industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Dalam kegiatan industri, bahan baku dapat diambil dari tanaman, di antaranya sebagai berikut. 1. Industri ban membutuhkan getah dari pohon karet. 2. Industri cat membutuhkan getah dari pohon pinus. 3. Industri kertas membutuhkan pohon pinus. 4. Industri minyak goreng membutuhkan pohon kelapa dan sawit. F. Bahan pewarna.
Pada era modern, saat ini ada dua jenis pewarna, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami menggunakan bahan alam yang berasal dari tumbuhan, misalnya pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning, serta manggis untuk warna ungu dan merah. Sementara itu, pewarna buatan menggunakan bahan kimia buatan pabrik. G. Menjaga kestabilan lingkungan. Tanaman ikut berperan dalam menstabilkan lingkungan. Dalam hal ini, misalnya pohon bakau. Pohon bakau berperan penting dalam menstabilkan lingkungan pantai. Pohon bakau dapat mencegah abrasi, yaitu pengikisan daratan karena arus laut. 2. Manfaat hewan. Berbagai jenis hewan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan tanaman. Sebagai contoh, hewan dapat digunakan sebagai alat transportasi. Selain itu, hewan juga bermanfaat sebagai penyubur tanaman. Selain itu, masih banyak manfaat lain hewan untuk manusia dan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. A. Penghasil bahan pangan. Hewan dimanfaatkan untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan manusia. Hewan dapat dimanfaatkan untuk diambil daging, telur, dan susunya. B. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. C. Penghasil bahan kerajinan. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Sebagai contoh, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Contoh lainnya yaitu bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. D. Penghasil pupuk. Hewan menghasilkan kotoran setiap hari. Kotoran tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Jenis hewan yang sering dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik yaitu sapi dan kambing. Penghasil tenaga. Pada zaman dahulu, hewan seperti kuda sudah digunakan sebagai alat transportasi. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk mengangkut barang atau membajak sawah. Pelestarian tumbuhan dan hewan. Dapatkah kamu menerangkan bagaimana tumbuhan dan hewan dapat mengalami kepunahan? Jika tumbuhan dan hewan mengalami kematian secara massal hingga tidak menyisakan sepasang tumbuhan dan hewan tersebut di dunia, maka terjadilah kepunahan. Misalnya, dinosaurus yang punah akibat jatuhnya asteroid ke bumi yang terjadi pada zamannya. Kekayaan alam berkurang dikarenakan oleh banyaknya hewan dan tumbuhan yang punah. Jika kekayaan alam berkurang, maka makhluk hidup lain akan kekurangan sumber makanannya. Tidak hanya dinosaurus, masih terdapat sejumlah tumbuhan dan hewan yang hampir punah atau jumlahnya makin sedikit. Tumbuhan Rafflesia arnoldi, tumbuhan kantong semar, tumbuhan ulin, tumbuhan anggrek.
tumbuhan daun payung, tumbuhan tengkawang, tumbuhan Edelweiss Jawa, tumbuhan cendana. Hewan yang hampir punah, harimau Sumatera, orang utan, badak bercula 1, komodo, anoa, burung maleo, burung cendrawasih, burung kasuari. Inilah tumbuhan dan hewan lain yang hampir punah. Tumbuhan dan hewan langka harus dilestarikan. Bahkan, tumbuhan dan hewan yang masih banyak juga harus dilestarikan supaya tidak punah. Manusia adalah pihak yang paling banyak memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk diambil hasilnya. Oleh karena itu, manusia juga berkewajiban untuk ikut melestarikannya. Lalu, bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan, baik yang hampir punah maupun yang masih banyak di sekitar kita? Perhatikan cara-caranya berikut. 1. Melakukan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon. 2. Tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. 3. Ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon maupun budidaya hewan. 4. Mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. 5. Melestarikan tumbuhan dan hewan di suaka margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. 6. Mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintetis. Nah, demikian materi kita IPA untuk hari ini. Ibu harap materi yang kita bahas dicatat di buku catatan. Setelah itu, anak-anak ibu mengerjakan tugas pengetahuan dari buku LKS halaman 90 bagian 2. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan soalnya, baru dijawab. Kerjakan di buku latihan. Ibu harap tulisannya lebih dirapikan kembali. Ya, buat anak ibu, selamat untuk mengerjakan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jaga kesehatan. Terima kasih. Shalom.